Pokoknya tiap pelajaran kula ada yang 5 baca. Wis salah lah santri salah biasa, sing fatal nak jene salah. Ngeten kula terangno ya. Jadi ana sing hafal Quran piro sing ngarep-ngarep sing Islami wis suwi ana. Jadi gini nggih. Terus bon rasa disemak wae dirungokno mawon. Jadi di antara tahaddi itu ada maklumat dari seorang nabi untuk disaingi itu tahaddi. Jadi memang syaratnya nabi itu harus tahaddi. Tahaddi itu ada mukjizat yang didahului dengan at-tahaddi, bahwa ini yang mampu hanya seorang apa? Dan itu untuk hadan nabil karim itu hanya fasohatul Quran. Seorang nabi apa? Fasohatul Quran. Jadi balaghahnya Quran, mukjizatnya Quran itu di fasohahnya. Fasohah itu ya tadi lafadznya benar, kalimatnya benar, muatan maknanya juga apa? Benar. Kadang ada lafadznya itu benar tapi muatan maknanya tidak mutu. Atau muatannya mutu tapi lafadznya ada benar. Enggak benar itu bisa ghoroba, bisa mukhalafatul qiyas, bisa tanafur. Nah, Quran itu selamat dari itu semua. Ya, jadi ingat-ingat ya. Mungkin nanti yang enggak hafal Quran dicari ya, ditanya yang hafal supaya ngerti. Jadi di antara mukjizatnya Quran yang langsung apa harus dirasakan ya itu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin, terus bilisanin arabiyyin ya, bilisanin arabiyyin. Sabri sekian contoh betapa Quran itu boleh dipahami, boleh, maksudnya boleh itu tidak harus, juga bisa dipahami. Bisa itu karena memenuhi standar objektif. Niku misalnya begini, Sayyidina Umar itu Islam itu ketika dengar adik iparnya baca Quran. Ulang lagi, Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca Quran. Dan Umar itu pasti itu kafir, ya nggak pernah sekolah setai, nggak pernah belajar balaghah. Dan Islamnya baru itu, sama Islam mulai cilik mau kita periksa Umar, Islamnya baru itu, langsung paham Quran. Nah caranya memahami gimana? Ketika lafaz itu diucapkan, itu entah orang paling goblok sekalipun, asal ada ad-dzauqus salim itu tetap paham. Orang yang punya bawah ya, punya kebodohan, tapi punya ad-dzauqus salim itu paham. Nanti saya beri sekian contoh faktual yang bukan teori. Ada lagi orang namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu pinter-pinternya orang Mekah yang saking pinternya itu jadi delegasi ketika mau membebaskan Asra Badrin. Jadi ada tawanan perang Badar. Dia orang Mekah, karena dia pinter diutus makili orang Mekah membebaskan tawanan apa? Badar. Tentu dengan imbalan. Sama Nabi, delalah pas ke situ mau nginep, delalah pas maghrib Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu. Itu Nabi itu baca pas sholat. Sholat maghrib itu tidak konteks debat, juga tidak konteks menjelaskan, juga Nabi tidak memaksakan menerangkan. Nabi baca terus saja pas sholat. Seorang lagi Nabi baca pas sholat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im, habis itu sungkem sama Nabi bilang kada qalbi ayatiro, hampir hati saya itu terbang. Terus banyaklah cerita-cerita tentang Islam Mustahabah yang karena sami'ul Quran, karena mendengar apa? Quran. Nanti saya beri maknanya, sekarang tak pakai muqaddimah. Terus kata Imam Tobari, pengarang kitab tafsir Tobari itu, karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan seseorang jika Quran itu tidak bisa dipahami orang kafir. Kata Imam Tobari, andai kan orang kafir itu pasti tidak paham, berarti orang kafir itu gak punya alasan. Ya Allah, bagaimana saya memahami kitab suci sementara engkau ngasih kami tidak paham. Berarti Quran harus ada perangkat yang orang Islam ya paham, orang kafir ya paham. Lalu maknanya paham itu apa? Ini yang mulai masalah. Maknanya paham itu apa? Sya'nuhu dzalik, itu yang mulai ada perdebatan mantek. Apa sya'nuhu dzalik? Bukan faktual. Misalnya begini, dengerin ya. Allah misalnya bilang hadal ma' royan atau hadas sef kotek. Ini pedang bisa memenggal, ini pedang bisa memutus kayu ini, bisa memenggal, bisa memotong kayu ini. Misalnya ini air menyegarkan. Itu sya'nuhu dzalik. Memang namanya air itu menyegarkan. Lalu yang memanfaatkan itu mau minum ketika haus, berarti dia dapat manfaat dari air. Yang nggak mau minum tidak merubah status air itu
menyegarkan. Nah, ketika Quran memaklumatkan diri hudan itu Quran itu hudal linnas, penunjuk bagi segenap manusia. Anda tidak boleh menggugat, tapi nyatanya orang yang dituruni Quran banyak nggak mendapat apa? Hidayah. Tidak bisa begitu karena sya'nuhu dzalik. Ketika air itu berstatus menyegarkan, yang nggak minum salahnya sendiri, sifatnya air tetap menyegarkan. Jadi sifatnya Gus Gofur misalnya mengalimkan, sing alim misalnya dhewe. Nah, sehingga lalu orang terus memahami Quran, makanya terus sya'nuhu dzalik, kenapa? Sya'nuhu dzalik. Nah, karena Quran itu iktifa dengan sya'nuhu dzalik, itu tidak perlu panjang lebar, makanya sering ijaz, sering pakai majaz, kinayah, sering pakai lafaz-lafaz yang tidak sharih itu tidak masalah, karena orang yang daubnya salim, orang yang daubnya apa? Salim, itu pasti memahami. Saya beri contoh paling legenda ya, paling terkenal di dunia balaghah. Dan ini Anda harus merasakan. Saya ulang lagi, ini pakai ad-daub, karena ada pepatah la ilma liman la dzaqala, la ilma liman la dzaqala. Tidak ada ilmu bagi orang yang daubnya tidak punya sensitivitas, jadi dia tidak sensi sama sekali, tidak punya daub. Ada seorang khotib Jum'ah, kemudian dia dalil ada satu peristiwa apa, terus seorang khotib ini dalil fa rabbis samaa'i wal ardi innahu la haqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa yang dikatakan Quran itu nyata, hak itu nyata. Terus si Arabi itu orang Bedui, orang nggak terpelajar, dia Arabi betul. Tanya sama kiai pinggirnya, orang pinggirnya, Pak Kiai, siapa yang bikin Allah murka sampai memaksa Allah itu sumpah? Mangdal ladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Pak Kiai, siapa yang bikin Allah marah sampai Allah terpaksa sumpah? Mangdal ladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Nah, orang yang punya dzauq salim tentu ngerti, orang sampai sumpah itu kan efek dari tidak dipercaya. Saya beri contoh keseharian kita, misalnya Anda punya utang sama teman ditagih. Kalau nagihnya masih percaya, Anda akan jawab, ya besok saya bayar. Tapi kalau nagihnya sudah ada nada tidak percaya, itu memotivasi Anda atau mendorong Anda bilang, wallahi besok saya bayar. Jadi kalau sumpah itu mesti ada emosinya, sumpah itu pasti sudah ada emosinya. Sehingga terus diatur di balaghah, ada ibtidaul kalam, ada begini-begini. Termasuk jika kalam itu pada mukhatab yang kholiyat ini tidak usah taukid, tidak usah pakai sumpah. Tapi kalau ada indikasi engkar, baru ada sumpah. Berarti mafhumnya apa? Semua lafaz atau semua ayat kok Allah pakai sumpah, berarti sudah terindikasi Allah duka atau Allah marah. Karena tadi Anda sampai sumpah itu berarti apa? Melihat kawan Anda tidak percaya. Dalam kondisi normal kan, Kang utangnya bayar. Kalau kondisi normal dia percaya kan, ya sesuk. Tapi kalau sudah mau tidak percaya, Anda baru apa? Sumpah. Nah, sehingga hadal Arabi ngerti ketika Allah pakai redaksi sumpah berarti Allah ini sudah marah. Nah, itu namanya ad-dzauqus salim. Padahal ini jenis Arabi, jenis orang yang mungkin ghabawa, mungkin bodoh. Tapi dzauqnya apa? Salim. Ya, makanya dia tanya, "Mangdal ladzi akhdabal jalil hatta alja'ahu ilal yamin." Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Nah, sekarang terus kontur itu tadi yang terkait lafaz. Nah, maka kalau ada sumpah, ada taukid itu entah pakai inna, pakai lam, maka itu sudah asal usulnya ada pengingkaran. Kata wal asri pakai inna, innal insana lafi khusrin. Inna sudah taukid, la taukid, wal asri qasam. Berarti Allah tahu betul ini ada pengingkaran masif atau pengingkarnya mukhatab yang enggak iman sama Quran, sehingga untuk penjelasannya pakai beberapa perangkat taukid, mulai qasam, mulai inna, sampai la lafi. Itu namanya apa? Ad-dzauqus salim, apa? Ad-dzauqus. Nah, begitu juga Jubair bin Mut'im ketika dia di Mekah, di Madinah, dia orang Mekah ke Madinah untuk negosiasi membebaskan asra Badrin. Ketika Nabi baca Quran, Nabi bacanya datar. Di antara yang dibaca tadi, dengerin ya, ini yang mungkin hafal Quran nanti nyari, ini di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah begini, kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, ini kata Allah,
Kalau Anda tidak percaya saya Tuhan, gampang. Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Am khulikum, kamu merasa wujud tanpa asal usul. Atau kamu GR, gede rumongso bahwa kamu adalah al-khaliqun, amhumul khaliqun. Kamu merasa jumawa bahwa Anda ini pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Bala yukinun. So Allah menjelaskan mereka. Atau kamu memang GR, kamu pencipta langit. Terus kata Allah, am lahum sulamu yastamu nabi. Memangnya kamu punya tangga untuk naik langit. Walhasil logika yang dibangun Quran itu menjadikan Jubair ini orang terpelajar. Setahu saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Setahu saya juga gak punya reputasi bikin langit dan bumi. Wah itu sekarang dibombardir sekian logika, mulai amkhulikum min wairi sa'adamul khalikun amkhalakus samawati wal ardh balla yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamu yasamu nabi falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Itu kata Jubair sebagai riwayat, keadaan sodi akolbi, hati saya hampir hancur. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, balaghatul Quran itu dimulai dari struktur katanya yang memilih kata-kata yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak ghorabah, tidak tanaqur. Dan nanti secara makna itu ada konstruksi yang utuh menurut ilmu mantek. Ada konstruksi utuh menurut ilmu apa? Mantek. Kayak tadi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Jadi kemungkinannya manusia itu kan dua. Dia makhluk. Kalau dia makhluk ya sudah harus ikrar adanya khaliq. Kedua, dia boleh GR sebagai khaliq. Kalau GR gede rumongso ya buktikan kalau mereka punya reputasi am khalaqus samawati wal ardh. Terus walhasil Jubair menjadi Islam. Nah itu yang menjadikan kata Allah cukup dengan Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya tadi ada ad-dauqus salim. Seorang lagi ada ad-dauqus salim. Ad-dauqus salim itu penting sekali. Saya beri contoh lagi ini yang real ya. Ketika Imam Syafi'i jadi ahli fikih, tentu beliau seorang mujtahid, bilang jika tayamum itu disebabkan faqdul ma, tidak menemukan apa? Air, maka kalau kamu di daerah tertentu yang enggak ada air, syarat sahnya tayamum harus ada sabkut tolak. Kamu nyari-nyari dulu. Sampai di takrib dicontohkan kalau ada tempat atas nyari di atas, kalau ada bawah turun ke, pokoknya harus nyari-nyari dulu. Baru sah tayamum. Setelah nyari-nyari dan tidak menemukan air baru sah. Ditanya sama orang-orang, apa dalilnya kalau harus tolakul ma? Ya, apa dalilnya harus tolakul ma sebelum tayam? Imam Syafi'i ngendikan wa in kuntum ala safari satu falam tajidu ma'an. Apa falam tajidu ma'an? Jika kamu dalam bepergian, Allah ngendikan falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Kata Imam Syafi'i, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Sampai dikatakan tidak menemukan karena sudah nyari-nyari tidak ketemu. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Lah itu ada, kenapa? Ya, kamu tak suruh. Saya carikan Umar. Kalau sudah nyari-nyari baru bilang enggak ketemu. Kalau belum nyari-nyari namanya enggak tahu. Makanya Mas Syafi'i harus ada tolakul ma. Ditanya, kenapa harus tolakul ma? Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Terus dawuh beliau la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa orang yang belum mencari-cari kemudian berstatus lam yajid. Dikatakan lam yajid mesti ba'da sabkit tolak. Nah, itu namanya ad-daw. Kenapa? Ad-daw. Sama seperti logika mantek. Mantek itu adalah logika yang dibangun oleh akal sehat sesuai asyik bihasabi, sesuai sesuatu itu sesuai kodratnya. Misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu satrusih idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Itu kalau kamu pakai lafat saja. Idza qumtum nalikane wis jumeneng sira kabeh ila sholat faghsilu wujuhakum. Sudah sholat kok malah suruh basuh wajah, kan malah batal. Maka di sini dibutuhkan takdir idza aradtum as-sholat. Karena kalau nyatanya sudah sholat, itu harus ada sabkut tatahur, harus sudah suci.
Masa idza qumtum ila sholat, qumtumnya itu sudah sholat, qumtum sudah, kemudian baru faghsilu wujuhakum, kan tidak mungkin. Nah itu yang menjadikan terus konstruksi Quran utuh. Karena apa? Ditemukan secara kaidah idza itu tusayyirul madhiya mustaqbalan. Yang dikatakan idza adalah lafaz yang mestinya madhi sekarang jadi mustaqbal, karena kekuatan idza istilahnya kalau dalam kitab nahwu termasuk hal yang bisa kolbin itu, misalnya yang mati jadi mustaqbal, yang mustaqbal jadi apa? Mati. Yang penting itu sampean tahu bahwa misalnya kita tidak nekuni bahasa Arab karena kita tidak orang Arab. Kuncinya memahami Quran itu adzauqus salim, apa? Adzauqus salim. Kita punya perasaan yang normal. Salim itu normal. Ya kayak tadi, kalau kita diskusi sama seseorang, kok orang itu sampai sumpah, itu sudah menunjukkan orang itu tersinggung. Nah, tersinggung itu menjadikan orang itu sumpah. Makanya terus diteliti, ketika Allah sudah sumpah, rata-rata ya temanya Allah sedang murka. Nah, seperti tadi Qissatul Arabi hina sami al-khatib membaca apa? Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantikun. Terus hadal Arabi yaqul man dzalladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Siapa yang bisa bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Ya terus begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai Allah bilang begitu. Sumpah wal Qur'anil Hakim berarti apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad, sampai Allah perlu ngendikan pakai redaksi yang tidak standar kholyadini. Nanti di balagha harus ada taukid, harus ada qasam. Karena apa? Mukhatabnya sudah ada ingkarnya. Makanya apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal. Terus yang terakhir kangge muqaddimah niki ilmu balagha. Pentingnya ngaji balagha begini. Istiqmalul Arab itu menjadikan kita tidak harus menganalisis kalau itu nyata. Di bab-bab yang memang bisa dianalisis itu tasbih, soalnya di bab-bab yang bisa dianalisis itu tasbih. Misalnya begini, summum bukmun umyun. Orang kafir itu faktanya kan bisa ngomong, ya bisa mendengar. Tapi Allah bilang orang kafir itu summun. Summun itu dungu. Summum bukmun itu bisu, nggak bisa ngomong. Umyun itu buta, nggak bisa melihat. Nah kita kan kalau dicek secara fisik, kan orang kafir ya bisa mendengar, bisa ngomong, terus bisa melihat. Tapi Allah ngendikan summum bukmun umyun. Itu nggak ada kaf tasbih, juga nggak ada wajah tasbih. Tapi orang Arab, istiqmalul Arab itu ngerti. Orang itu mungkin ya kalau tidur atau rebahan dilangkai temannya, itu paling masih manggel bilang kayak ketek itu, atau kayak kuda. Tapi kalau yang dilangkai kepala kamu, mungkin langsung bilang ketek. Tingkat mangkel itu pertama kalkiroda atau kalkirdi. Kalau mangkel banget itu kirdun, sudah ada kaf. Nah begitu seterusnya. Misalnya kamu ganteng separuh-separuh, mungkin orang bilang anta kal badri. Kalau ganteng banget anta badri. Nah begitu, kalau Allah sudah murka itu Allah tidak bilang antum kasummi, antum kal bukmi, antum kal umyi. Saking mangkelnya Allah, kaf tasbih itu dibuang langsung apa? Summum bukmun umyi. Sale kangkang diajari, kadang pinter, kadang ora, santri kayak kebo. Nah, gobloknya kenemenan kan kiai ini langsung muni oh kebo. Nah, itu istiqmalul Arab, napa? Sehingga nanti lafaz yang kaf tasbihnya dibuang, wajah tasbihnya dibuang. Itu berarti al-mubalaghah fil madhi awid dzam, al-mubalaghah fil madhi awid dzam. Makanya kalau orang ngelam Nabi itu ngintikan apa? Anta syamsun, anta badrun, enggak boleh pakai kaf tasbih. Nanti kadar balaghahnya kurang, harus apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqan. Sama ketika Allah murka di dzam, ya di bab dzam. Dzam itu ya dzam lah. Kalau ketika Allah murka sama orang-orang kafir apa? Ngintikannya apa? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Itu sudah ada kafnya, saking murkanya Allah. Dasar kerak, dasar abadat tauhid.
Nah, itu ilmu-ilmu yang harus kamu punyai untuk bekal baca tafsir. Makanya kalau goblok gak banget itu Allah jangan ngendikan kama salil khimar. Kama salil kalbi itu masih mendingan karena ada kaf apa? Kalau masih ada kaf. Kalau Allah sudah tidak berkenan betul ya tadi sumum bukmun mati juga sama, kematian mati. Mati itu nggak bisa memahami. Mati itu apa? Mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi. Ya, saya ulang lagi, mati itu orang yang nggak bisa apa-apa lagi, mendengar tidak bisa, memahami tidak bisa, melihat tidak bisa. Ketika Nabi jadi Nabi itu lama dan selalu menerangkan Quran begitu jelasnya dan logikanya begitu jelas. Tapi orang-orang kafir tetap nggak paham. Allah cara bela Nabinya itu unik. Fa inna kala tusmi'ul mauta. Wala mau mati buat terang nomat itu angel-angel. Lalu kita yang paham bener mati loh. Itu kan wes parah ya. Jadi subbihu bil amwat karena sudah enggak ada li ada mintifaib sudah tidak bisa apa-apa lagi. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Idza wallau mudbir. Wa ma anta biyadil ummi an dalalatihim itu orang tahu maksudnya bukan. Kalau orang mati diomongi enggak paham orang mati betulan itu tentu Allah Ta'ala anil akbas. Allah enggak mungkin ngendikan sesuatu yang semua orang tahu. Kalau orang mati itu diterangkan enggak paham. Maksudnya apa? Orang yang hidup normal, urusan uang tahu, urusan kebutuhan nafsunya tahu, kebutuhan yaumiyahnya tahu, tapi pas kebenaran tidak. Itu terus digojok oleh pangeran. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Nah, jadi pentingnya balaghah. Nah, penolongnya apa tadi? Ya ilmu balaghah tadi. Ketika kita ngaji balaghah diterangkan rukun tasbih itu ada musabbah, ada musabbabah, ada wajud tasbih, terus ada adatut tasbih. Nah yang lazim itu hanya musabbah sama musabbabah. Adatut tasbih bisa dibuang, wajah tasbih bisa dibuang. Kapan buang itu? Ketika kepengen nemen-nemen nih, kepengen maknanya ini mubalaghah, kepengen maknanya itu balaghah. Ya tadi kalau goblok tidak nemen-nemen tuh orang mungkin guru anda juga bilang oh kayak kebun, es goblok banget itu. Oh dasar kebun. Itu normal di semua bahasa dunia. Saya ulang lagi, itu normal di semua bahasa dunia. Nah Quran itu sering begitu. Ya makanya ngaji ya kayak tadi sumum, bukmun, kayak tadi fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat. Makanya penting lah. Pentingnya apa lagi itu? Pentingnya lagi nanti begini. Jika itu tidak nyata. Tidak nyata itu karena setelah diteliti secara fisik orang ini itu begini. Ya gampang. Satu dianalisis pakai tasbih tadi. Berarti analisis pakai balaghah. Soalnya analisisnya pakai apa? Atau pakai nahwu. Kalau nahwu lebih begini. Amil itu udah harus menyebut makmulnya dan nanti makmulnya itu muncul sesuai konteks yang diinginkan mutakallim. Seorang lagi amil itu tidak harus menyebut makmul. Nanti makmulnya itu ditakdirkan sesuai keinginan mutakallim. Misalnya begini, sumun la yasma'unal haq. Orang-orang kafir itu tuli dengan arti tidak mendengar kebenaran. Sumum bukmun la yatakallamuna bil haq. Mereka tidak bisa ngomong yang benar. Umyun la yubsirunal haq. Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Itu juga solusi. Nah kenapa itu solusi? Karena tadi terus ada kaidah-kaidah bahwa lafaz itu boleh disebut dan nanti, saya ulang lagi ya, dan nanti mukhatab atau siapapun yang mendengar itu bisa mentakwil sesuai keinginan apa? Mutakallim. Nah di sini terus ada mahalul khilaf di bab-bab furu'iyah. Saya ulang, ada mahalul khilaf di bab-bab apa? Furu'iyah. Misalnya begini, yang boleh melakukan ini hanya al-mutahhar yang disucikan. Kan terus kita mikir, suci anis syirki apa suci anil hadas? Kalau suci anis syirki ya kullu mukmin tohir. Tapi kalau anil hadas orang mukmin pun bisa tidak tohir karena dia berhadas. Nah di bab-bab seperti itu furu'iyahnya pasti khilaf karena ada makmul yang dibuang yang potensinya itu sama-sama kuat.
Sama misalnya innamal musyrikuuna najasun. Najis secara dzatiyah jelas gak mungkin, manusia itu tidak khinzir, tidak kalbun. Tapi kok Allah bilang najasun. Oh jelas fil i'tiqad. Karena orang kafir itu i'tiqadnya itu najis. Nah, ketika ada ayat yang misalnya nggak boleh orang kafir itu bepergian membawa mushaf kayak begini. Karena apa? Dia najasun. Najis itu apa? Ya tidak mutahhar. Padahal Quran harus dipegang mutahhar, la yamassuhu illal mutahhar. Nah kalau kamu ingin mesti benar, orang mungkin salah, mesti benar juga gampang. Ya kamu mutahhar anil syirki, ya mutahhar anil hadas. Itu kita sudah cari aman, ya mutahhar anil syirki, ya mutahhar anil. Itu bab tersulit di masalah-masalah furu'iyah karena ya saya ulang lagi tadi, makmul yang dibuang ini mau dikemanakan itu nanti mutakalimnya tidak ngendikan, tapi mukhotabnya itu tak. Misalnya lagi begini, alif lam, contohnya gampang-gampangnya ya, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kembali ke penjelasan saya awal, la raiba kang ora ana kemamane maujud fi dalam kitab. Ya tadi, sya'nuhu dzalik. Memang normalnya barang jelas itu la raiba fi, enggak boleh ada keraguan. Enggak ada keraguan itu faktual apa subjektif? Yang benar itu sya'nuhu dzalik. Nyatanya ada orang yang meragukan Quran kayak orang-orang kafir. Tapi kalau sya'nuhu dzalik itu tetap normal kayak tadi. Hadzal ma, ya misalnya ini air adalah menyegarkan. Enggak ada orang minum pun statusnya air itu menyegarkan. Hadhi syamsu mudiah, matahari ini itu mudiah, menyinari. Terus ada orang yang romat, ada orang yang buta, ada orang yang pakai kacamata hitam. Tetap saja sifatnya syams itu mudiah. Nah, la raiba fi itu terus ditafsir disebut la raiba fi sifatun kasifah. Sifatun kasifah itu faktanya Quran itu la raiba fi, faktanya itu la raiba fi. Tapi tidak bicara tentang beberapa kelompok yang meragukan Quran, karena itu salahnya sendiri kayak tadi. Ini air menyegarkan. Terus ada orang bilang, enggak, saya ada ngerasain enggak. Ya salahnya sendiri, terus sifatnya air itu menyegarkan. Paham ya? Jadi di bab-bab seperti itu memang pertama kita pandu ya orang-orang alim atau pengarang-pengarang. Tapi nanti kalau orang misalnya kita al-urabul orang-orang Arab yang masih murni itu ngerti. Kenapa Quran begitu dikagumi? Karena tadi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin. Makanya kata Sayyidina Ali ketika bayangkan itu apa itu banjirnya kaumnya Nabi Nuh itu pasti dahsyat dan pasti ngawur. Sayyidina Ali bilang pasti airnya pas itu ngawur. Kenapa kok dibilang ngawur? Itu begini ayatnya di Quran itu. Air, sampean tahu tuh air. Apapun dahsyatnya air, apapun gelombang tingginya lautan, asal terpola itu orang masih bisa nyikapi. Sehingga para penselancar itu malah seneng kalau ombaknya sedang tinggi, asal polanya jelas. Kenapa asal polanya? Angin juga gitu. Mbok kayak apa dahsyatnya, asal polanya jelas itu malah bisa dimanfaatkan untuk para layang, untuk macam-macam. Yang masalah itu kalau polanya tidak jelas. Nah, Allah ini cerita Quran. Sayyidina Ali itu masyhur, beliau ahli balaghah dan punya murid-murid terkenal sampai akhirnya jadi kitab Nahjul Balaghah. Ketika Allah menggambarkan dahsyatnya tufannya Nabi Nuh, dawuh pengiran nggih, inna lamma taghal ma, tagha iku lacut. Inna lamma taghal ma hamalnakum bil jariyah. Napa? Tagha. Kata Sayyidina Ali, kalau kondisi normal itu wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Kalau kondisi normal itu air apapun besarnya itu takarannya jelas. Apa takarannya? Tapi ketika mau dibikin adab itu awal redaksinya apa? Inna lamma toghol ma. Togho itu lacut itu gak beraturan. Ya kalau beraturan misalnya dahsyat tapi ke timur terus, kan tinggal aja perahunya ada aja ke timur, ke barat terus tinggal, kan gak menentang arus. Tapi kalau muser ngawur kan ya bingung. Nah,
tofanya Nabi Nuh kira-kira airnya tuh ngawur, ngetan, ngulon-ngulon, mau awur-awuran. Itu mbok orang paling pinter selancar, mbok perahu paling apa, kalau nggak ada kekuasaan apa itu pasti hancur. Karena apa? Diredaksikan Toghul Ma. Nah gara-gara redaksi Toghul itu orang bisa membayangkan betapa ngawurnya, betapa nggak teraturnya air ketika itu. Paham ya? Begitu seterusnya di cerita kaum Ad. Birihin sorsorin atiyah atayak tu utuwan maknanya ya bali loh. Birihin klan angin sorsorin kang banget bisinge. Atiatin kang lacut mergo maknane atayak tu utuwan maknane apa? Lacut. Lacut maknane tidak beraturan. Kita tahu kan orang-orang yang selancar itu kan ya biasa diubah-ubah dasar, tapi jenisnya masih beraturan. Misalnya dari utara ke selatan. Dasar misalnya ombak itu gak beraturan, ngalor ya widul ngetan kulon sehebat-hebatnya pelancar pasti tidak bisa. Karena togo, napa? Toh. Itu yang menjadikan orang-orang balaghah cakap sekali memahami Quran karena ketika Allah milih lafaz togo misalnya togo lacut, wah ya sudah bisa dibayangkan kan air yang nggak beraturan pasti nggak bisa disikapi kan karena nggak beraturan kan nggak bisa disikapi. Angin tadi birihin sorsorin atiyah, paham ya? Makanya memahami tafsir atau memahami ulumul Quran itu perangkatnya banyak. Harus pakai balaghah, pakai macam-macam. Nanti di luar itu semua yang termasuk pokok adalah riwayat. Kenapa butuh riwayat? Karena tadi ketika balaghah tidak cukup, karena ini lafaz-lafaz yang memang uluhiyah yang terkait dengan Allah, mau tidak mau pakai riwayat. Meskipun balaghah bisa analisis, tapi tetap aja pakai riwayat. Karena takutnya kita nih manfasarul Quran biroihi falyatabawa maq'adahu. Ya jadi eling-eling ya tadi itu pentingnya memahami lafaz. Kok kenapa tufanin Nuh disebut apa? Togho. Karena dawuh Sayyidina Ali, air apapun dasarnya asal terpola. Nah, asal apa? Terpola itu masih bisa disikapi. Kalian tahu kan para peselancar terus para orang yang suka tantangan-tantangan itu mesti di sungai apapun dasarnya kan terpola dari atas ke bawah. Lautan juga sama, apapun dasarnya ombak asal masih terpola dari utara ke selatan, para peselancar masih bisa nyikapi. Ini toh. Bahkan di sebuah riwayat itu sampai malaikat tuh kaget. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi ngurusi air ini karena tak introseni sudah tidak mau kan. Nah itu toh redaksinya inna lamma toghul ma. Toghul. Lah kenapa Nabi Nuh selamat? Karena Allah redaksinya inna lamma toghul ma hamalnakum. Nah itu rujuknya di Allah. Ya sak balon air kan nggak bisa menghadapi Allah. Lah perahunya Nabi Nuh ini langsung hamalnakum. Wes ana kowe selamat, aku sing ngurusi. Malaikat tidak sanggup. Nah, itu terus ketemu kan, Toho itu nggak bisa dikendalikan bahkan oleh malaikat. Hamalna karena rujuknya na itu ingsun Allah. Nabi Nuh tetap selamat tapi murni karena kersane Allah. Tapi yang orang kafir apapun pinternya selancar, pinternya renang nggak bisa karena airnya sudah toh. Makanya Sayyidina Ali ketika nerangkan itu baca dua ayat. Inna lamma tawal ma hamalnakum fil jariyah. Kata Sayyidina Ali, biasanya air itu normalnya wa immin syai'in illa indana khuzainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Biasanya air itu diturunkan ya ada porsinya, ada aturannya, ada itu wa ma nunazziluhu illa biqadarin maklum. Nah ini sudah ada qadarin maklum karena sudah tokoh. Ya di atas kalau suwon anak-anak stay jadi ini sebagai mukaddimah. Makanya kalau maknani maksa kulinakno nak jamak-jamak, nak mufrad terus makna dasar itu enggak boleh kamu ganti-ganti. Karena nanti ada gunanya, mana dasar ini ada guna. Kayak misalnya tadi innalama toghul ma kok misalnya diganti ala dhuwur apa alma. Sak dhuwur-dhuwure banyu kan iso disikapi. Misalnya ada banjir 6 meter, kita di atas perahu kan selesai. Tapi kalau togho, masih 1 meter nak togho pusing kan? Ya kan? Ada orang gagah perkasa tapi khusyuk yang pondok kan gampang ngendalekno, tapi cilik-cilik ini mbuling kan pusing. Karena togho. Pokoknya togho ruwet, artinya gini, togo itu tidak bisa diganti ala. Kalau ala misalnya banjir ketinggian 7 meter asal polanya jelas kan iso bogo renang boys. Tapi kalau togo
Nah itu pentingnya ilmu balaghah. Jadi lafadz tidak bisa apa, makanya termasuk kelebihannya balaghah itu satu lafadz tidak tergantikan yang lain karena Allah sudah memilih itu sudah yang paling apa istilah a'la darajatil balaghah itu sudah kata-kata. Ya ngoten kula suwun berikutnya juga gitu yang baca 5 terus pakai makna-makna kuno karena tadi supaya ngerti lah supaya menang jasanya ulama-ulama. Oke teman-teman, sedulur semua, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Baharudin Salim, yang mana kali ini Gus Baha ngaji di Al Anwar ya, dan ini termasuk di kalau di Mahat Ali lah, sekelas Mahat Ali, tapi ini sekolah tinggi ilmu agama, dan ini membahas mengenai pengantar atau muqaddimah ilmu balaghah. Jadi di mana di situ Al-Qur'an itu harus dipahami secara bahasa, secara makna, secara grammarnya, dan juga secara manawi tradisi ataupun bahasa lokalnya. Jadi bisa tafsirannya itu pas karena mampu memahami makna, kefasihan ya, sekaligus makna bahasa itu diambil dari ilmu balaghah itu, dipelajari dengan ilmu balaghah itu, yang mana memang Al-Quran itu menjadi pegangan bagi umat Islam, dan tentu saja para santri itu harus lebih bisa paham mengenai ilmu balaghah karena pokok dari ajaran agama Islam ya mengenai Al-Quran itu. Dan beberapa hal yang dibahas di sini nantinya akan kita catatkan ataupun rangkuman, bukan rangkuman sih, lebih ke catatannya. Catatan dari kajian kita kali ini akan kita tuliskan di kolom deskripsi. Namun kita kalau untuk saat ini kita bacakan untuk inti-intinya bahwa di sini pemaknaan Al-Quran itu harus memang diterjemahkan ataupun dipelajari dari ilmu balaghah, dan tetap saja ketika memaknai Al-Quran selain balaghah ya harus ditinjau dari sisi ilmu fikih sebagaimana yang dimaksudkan Gus Baha di beberapa ngaji selain di ngaji ini ya. Dan itu tentu saja menjadi pegangan kita bahwasanya para santri, para mahasantri ataupun para mahasiswa di sekolah tinggi ilmu agama Al Anwar ini harus mengkaji betul, dan jangan sampai kesalahan ada pada pemaknaannya karena tidak menguasai ilmu balaghah, sebagaimana beberapa hal yang ditekankan oleh Gus Baha mengenai misalkan sumpah dalam Al-Quran itu yang dilakukan oleh Allah, maksudnya itu ketika wal ngasri misalkan demi masa, ataupun wadhuha demi waktu duha dan lain sebagainya, itu berarti menekankan bahwasannya hal-hal yang menjadi sumpah Allah itu adalah hal-hal yang memang harus menjadi ada semacam fokus khusus, bahwasanya ketika Allah bersumpah atas nama itu ya itu menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita sebagai umat manusia dan tentu saja sebagai makhluknya Allah. Dan beberapa yang nantinya selain hal ini akan kita tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman, dan semoga kita kelak terus menerus bisa ngaji dengan Gus Baha, semoga kita bisa istiqomah ngaji dengan Gus Baha ini, dan tentu saja semoga ini menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah dan berkahi untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat ya teman-teman. Semoga Gus Baha senantiasa sehat selalu, senantiasa diberikan panjang umur, agar nantinya Gus Baha tetap bisa terus menerus ngaji dengan kajian-kajian baru yang mana nantinya menjadi kita itu terus bisa ngaji bersama dengan Gus Baha ya, walaupun beberapa kali nantinya akan kita mutalaah kembali ataupun kita mengkaji hal-hal yang sudah disampaikan oleh Gus Baha di beberapa video-video di tahun-tahun sebelumnya, bahkan di beberapa puluh tahun yang lalu yang saat Gus Baha masih muda, tentu saja akan kita sajikan kembali, akan kita kaji kembali atau mutalaah, karena ilmu yang disampaikan Gus Baha insya Allah akan tetap sesuai dengan konteks zaman ini ya, konteks zaman yang misalkan 5 tahun yang lalu ketika dikaji ulang hari ini akan tetap lebih apa ya, akan tetap bermanfaat, akan tetap kontekstual ya, akan tetap masih berlaku gitu. Nah itu saja teman-teman yang mungkin bisa kita sampaikan. Mohon maaf ya bila banyak kesalahan dari kami, dari admin, dan tentu saja teman-teman sekaligus menyampaikan bahwasannya di kolom deskripsi itu ada beberapa produk dari yang mana beberapa hal mungkin ada kitab-kitab karya Gus Baha atau bukan kitab-kitab karya Gus Baha, kitab-kitab yang dikaji oleh Gus Baha, kemudian
ada Al-Quran yang ditafsirkan oleh Gus Baha, dan produk-produk lainnya yang berkaitan dengan ngaji bersama dengan Gus Baha ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.